Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu semua ada dalam kondisi yang sehat. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam program belajar dari rumah. Semoga kegiatan kita pada hari ini ada dalam kelancaran dan mudah-mudahan setiap ikhtiar kita dalam belajar senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran 1 dan 2. Pada video yang kedua ini, Bapak mengucapkan terima kasih atas apresiasi anak-anakku semuanya sudah menonton video Bapak yang pertama. Mudah-mudahan Bapak bisa membuat video-video berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Masih nyambung materinya dengan yang kemarin. Cuma di sini ada tambahan materi dari materi PPKN dan IPS. Kita akan belajar bagaimana melanjutkan menentukan ide pokok. Kemudian kita juga akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia dan PPKN-nya yaitu tentang bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Baik anak-anakku sekalian, sebelum mulai pembelajaran hari ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Ya, anak-anakku sekalian, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Diharapkan di akhir pembelajaran nanti, anak-anakku sekalian mampu pertama menjelaskan 2 fungsi ide pokok. Setelah kemarin kamu tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Selanjutnya tujuan yang kedua adalah menjelaskan 3 sikap yang sesuai dengan salah satu sila pada Pancasila. Nanti kita akan belajar sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Itu anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan. Sebelum belajar, marilah kita persiapkan diri kita masing-masing seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita supaya fokus, supaya kegiatan belajar kita ada targetnya, maka semuanya harus dipersiapkan. Baik anak-anakku sekalian, persiapan yang harus kamu lakukan pertama minta didampingi oleh ayah, ibu atau kakak. Intinya ada orang dewasa yang mendampingi kamu selama kamu belajar di rumah. Ini penting supaya kegiatan belajar kamu ada yang membimbing, ada yang mengarahkan dan terkontrol dengan baik. Yang kedua, siapkan alat tulisnya, baik buku, kemudian pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Pastikan alat-alat tulisnya ada di dekat kamu semuanya. Selanjutnya yang ketiga, atur posisi duduk supaya aman dan nyaman.
Jangan sampai kamu duduk di tempat yang tidak nyaman sehingga mengurangi motivasi belajar kamu. Baik, anak-anakku sekalian, yang berikutnya tentu kamu berdoa. Ini penting dan kita lakukan pada setiap kegiatan berdoa. Apapun kegiatan kita, awalilah dengan doa. Dan jangan lupa minta doa dari orang tua. Kita tahu bahwa berdoa adalah salah satu ibadah. Salah satu ibadah bagi kita selaku umat beragama. Selain itu, berdoa juga merupakan pengamalan Pancasila. Loh, apakah ada hubungannya ibadah dengan Pancasila? Tentu ada, ya, tentu ada. Kita sebagai warga negara punya Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak harus tahu Pancasila itu adalah dasar negara bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan salah satu sila dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai dari sila pertama ini adalah ketaatan kita dalam beribadah. Oke, paham ya anak-anakku sekalian? Jadi jangan lupa berdoa, karena berdoa adalah bagian daripada ibadah kita sebagai umat beragama dan sekaligus sebagai pengamalan, bentuk pengamalan kita terhadap Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Dan apakah kamu masih ingat butir-butir Pancasila? Semuanya ada berapa? Iya, betul. Ada 5. Sesuai dengan namanya Pancasila. Artinya kan 5 dasar. Nah, Pancasila ini memiliki 5 butir penting yang menjadi dasar bagi kegiatan kita, bagi semua aktivitas kita. Ini harus berdasarkan pada Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, kita harus senantiasa memegang Pancasila sebagai pedoman hidup. Baik, kita bahas satu persatu apa sih makna dari tiap sila pada Pancasila. Mungkin kamu sudah hafal Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa anak-anakku sekalian? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Betul. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita akan bahas satu persatu anak-anakku sekalian bagaimana makna kemudian apa saja nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila. Selain itu juga kita akan belajar sikap apa sih yang ada yang sesuai. Sikap apa yang sesuai dengan tiap sila pada Pancasila. Nah, ini penting supaya kita bisa mengamalkan tiap butir dari Pancasila. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian, perhatikan layar handphone kamu masing-masing. Di layar sudah Bapak buatkan satu buah tabel. Satu buah tabel. Tabel ini Bapak mengkombinasikan 2 materi. Pertama di sana ada materi PPKN-nya, yang kedua juga ada materi bahasa Indonesianya. Kita akan belajar juga di sana bagaimana membuat sebuah paragraf. Baik anak-anakku sekalian, Pancasila sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya seperti itu anak-anakku sekalian, ya. Gambar bintang. Maknanya apa? Maknanya adalah sila pertama ini mengandung makna bahwa kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama yang dianut. Nah, kalau anak-anakku sekalian beragama Islam, maka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Kemudian bagi anak-anakku semua yang beragama
selain Islam, baik itu Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, silahkan ya, silahkan untuk mengimani Tuhan kita masing-masing. Itu hak kamu dan itu dijamin oleh negara bahwa setiap warga negara itu memang harus beriman, harus bertuhan ya. Tidak boleh ada di antara kita warga negara Indonesia yang tidak bertuhan karena dasar negara kita adalah Pancasila yang memang mengharuskan kita untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu nilai apa yang terkandung dalam sila yang pertama ini? Nilai yang terkandung pada sila yang pertama adalah saling menghormati antar umat beragama. Nah, di Indonesia itu kan banyak agamanya ya. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sosial, kita harus bisa menghormati, menghargai antar umat beragama. Tidak boleh kita mengganggu ibadah dari saudara kita yang beragama lain. Maka dari itu, kita harus menghormatinya. Itu ya, anak-anakku sekalian, nilai yang terkandung dalam sila yang pertama ini adalah saling menghormati antar umat beragama. Ya, betul. Ini bentuk dari toleransi. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila pertama ini, pertama adalah tentu kita harus beriman. Nah, bukti berimannya kita taat beribadah. Nah, tadi kita sudah berdoa sebagai bukti ibadah. Tadi pagi mungkin bangun tidur anak-anakku sekalian sudah melaksanakan sholat subuh. Itu merupakan bukti ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku umat Muslim sudah punya kewajiban, yaitu sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian sikap yang lainnya adalah sikap toleransi. Apa itu toleransi? Tadi ya, menghormati, menghargai terhadap sesama, baik itu yang seagama maupun yang tidak seagama. Kita saling menghormati, jangan saling mengganggu, jangan saling mengejek, jangan saling mengolok-olok, jangan saling merendahkan. Ya, kita semuanya sama makhluk Tuhan dan kita harus menghargai setiap keyakinan kita masing-masing. Nah, itu anak-anakku sekalian, makna dari Pancasila sila yang pertama ya. Oke ya. Nah, sekarang Bapak minta. Nah, di sini kan ada 3 kalimat ya anak-anakku sekalian. Ada kalimat tentang makna di sini. Nah, di sini makna Pancasila itu ada 1 kalimat. Kemudian di sini ada kalimat yang kedua, di sini ada kalimat yang ketiga. Bapak minta silakan kamu tulis. Tapi tulisnya dalam bentuk paragraf. Nah, Bapak sudah contohkan nih di sini. Ya. Ada contohnya, contoh paragraf. Nah, paragraf ini Bapak buat dari kalimat-kalimat yang ada di atas ini. Kalimat pertama tentang makna, kalimat kedua tentang nilai, dan kalimat ketiga tentang sikap. Baik anak-anakku sekalian, kita pindahkan ya. Kita pindahkan kalimat yang pertama ke bawah sini. Nah, tapi kalimatnya kita kembangkan sedikit. Kita tambahkan kata-katanya supaya lebih enak dibaca, supaya maknanya lebih bisa mengena. Nah, kalimat yang pertama ini kita tuliskan seperti ini anak-anakku sekalian. Karena ini tentang sila pertama, maka bisa kita tambahkan kata-kata seperti ini. Sila pertama pada Pancasila mengandung makna bahwa setiap warga negara harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama yang dianutnya. Ya, sama enggak? Sama ya, maknanya sama di sini antara kalimat pertama pada paragraf ini dengan makna Pancasila pada sila yang pertama. Silakan anak-anakku semua tulis kalimatnya seperti ini. Ini 1 kalimat. Pak, kenapa dicetak tebal? Nah, ini sengaja Bapak lakukan.
Bapak cetak tebal kalimat pertama ini menunjukkan bahwa kalimat yang pertama ini merupakan ide pokok. Ya, masih ingat ide pokok atau kalimat utama atau gagasan inti, gagasan utama, gagasan pokok, ya. Nah, ini kalimat yang pertama ini adalah ide pokoknya. Karena ini bersifat umum, ya. Bersifat umum, mengandung makna tentang sila yang pertama, ya. Paham ya? Ini namanya ide pokok. Lalu kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Kita jelaskan makna ini. Makna Pancasila sila yang pertama ini kita jelaskan. Kita tambah kalimat yang kedua. Nah, dari mana ngambilnya? Ambil dari nilai dari sila yang pertama ini, yaitu saling menghormati antar umat beragama. Kalimatnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya Bapak gini. Nilai yang terkandung pada sila ini adalah saling menghormati antar umat beragama. Nah, ini tulisannya kurang sedikit ya. Mohon maaf. Kamu tulis nilai yang terkandung pada sila ini adalah saling menghormati antar umat beragama. Ini maksudnya beragama nih tulisannya. Bapak kurang hurufnya. Mohon maaf ya. Itu yang kedua anak-anak sekalian. Jadi kalimat yang kedua adalah penjelas dari kalimat yang pertama. Jadi kalimat pertama tadi namanya ide pokok. Kalimat yang kedua adalah kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Paham ya anak-anak sekalian? Sekarang kita sedang belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nanti kamu akan paham bagaimana fungsi dari ide pokok tersebut. Kita lanjutkan yang ketiga. Kalimat yang ketiga, kalimat yang terakhir ini tentang sikap yang sesuai dengan sila pertama ini apa? Nah, di sini disebutkan di tabel bahwa sikap yang sesuai adalah beriman, taat ibadah, dan toleransi. Kita tuangkan dalam sebuah kalimat. Kalimatnya bagaimana, Pak? Nah, seperti ini. Orang yang mengamalkan sila ini akan beriman kepada Tuhan sesuai agamanya, taat beribadah, dan memiliki sikap toleransi atau saling menghormati dan menghargai. Begitu anak-anak sekalian. Dan selesai, kita sudah berhasil membuat satu buah paragraf. Pak, ini sedikit paragrafnya, mau ditambah boleh tidak? Boleh, silakan kamu tambahkan kalimat penjelas lain yang sekiranya bisa memperjelas dari ide pokok ini. Itu ya, paham ya? Iya, baik anak-anakku sekalian, itulah paragraf yang sudah kita buat dari makna sila pertama. Paham ya anak-anak sekalian? Sudah ditulis? Baik. Kita lanjutkan ya. Kita sudah paham tentang nilai yang terkandung pada Pancasila sila yang pertama. Kemudian kita sudah tahu sikap apa sih yang sesuai dengan Pancasila sila yang pertama ini. Paham ya? Kita lanjutkan ya. Sila yang kedua. Nah, ini sila yang kedua anak-anakku sekalian. Kita tahu bahwa sila yang kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya seperti ini. Lambangnya berupa gambar rantai yang tersambung. Anak-anak harus ingat lambang Pancasila ini. Karena biasanya kalau ulangan suka ada ya pertanyaannya misalkan lambang sila kedua pada Pancasila adalah, nah biasanya nanti ada pilihan gambar-gambar seperti ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian harus ingat lambang-lambang ini. Sebagai warga negara yang baik kita harus paham, hafal Pancasila. Baik, pada sila yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya? Apa sih makna dari Pancasila yang kedua ini? Nah, maknanya adalah kita selaku warga negara harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Nah, kita kan manusia, posisi kita manusia itu sama. Derajat kita sama, hak kita sama, kewajiban kita sama. Siapapun, ya, siapapun warga negara
itu memiliki kedudukan yang sama. Ya, paham ya? Karena kita semuanya adalah manusia. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian nilainya apa yang terkandung pada sila yang kedua ini? Nilai yang terkandung pada sila yang kedua ini adalah saling menjaga kebersamaan. Paham ya? Apa? Saling menjaga kebersamaan. Itu nilai yang terkandungnya. Kemudian sikap apa yang sesuai dengan sila yang kedua ini? Yaitu tidak membeda-bedakan manusia. Ya, karena manusia itu sama. Manusia itu sama. Kemudian membela kebenaran dan keadilan. Ya, ini sikap yang sesuai. Kita harus senantiasa membela kebenaran dan keadilan. Lalu tidak diskriminatif. Wah, apa nih diskriminatif ya? Bahasanya kok seperti ini. Mungkin anak-anakku sekalian tidak paham, tidak mengerti dengan istilah ini. Diskriminatif itu berarti artinya membedakan perlakuan, ya. Si A beda perlakuannya dengan si B, itu namanya diskriminatif, ya. Padahal kita kan sama, ya. Padahal kita kan sama-sama manusia. Misalkan nih, kamu punya teman kamu ada yang kulitnya berwarna hitam, ada yang kulitnya berwarna putih. Nah, kemudian kamu tidak mau nih berteman dengan si kulit hitam, ya, karena kulitnya hitam misalkan. Nah, itu namanya diskriminatif anak-anakku sekalian. Tidak boleh ya, tidak boleh kita diskriminatif seperti itu. Siapapun, baik itu kulit hitam, baik itu kulit putih, itu semuanya teman kita. Ya, itu semuanya teman kita. Kita harus bersaudara dengan mereka. Siapapun, ya, siapapun mereka, kalaupun warna kulitnya berbeda, agamanya berbeda, kemudian sukunya berbeda, suku bangsanya maksudnya ya berbeda, itu kita harus menyayangi, kita harus menghormati ya, karena mereka sama saudara kita, saudara kemanusiaan sebagai manusia. Paham ya anak-anakku sekalian? Nah, sekarang kita buat paragrafnya lagi. Ya, kita buat paragrafnya, yaitu kalimat pertama. Sila kedua pada Pancasila mengandung makna bahwa setiap warga negara harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Lalu kalimat penjelasnya, nilai yang terkandung pada sila ini adalah saling menjaga dan memelihara kebersamaan. Kalimat ketiga, orang yang mengamalkan sila ini tidak akan membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, suku bangsa, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Namun, senantiasa membela kebenaran dan keadilan serta tidak diskriminatif. Itu. Nah, paragraf ini ada 4 kalimat anak-anakku sekalian. Jadi dikembangkan lagi ya. Dari satu ide pokok, kalimat pertama yang Bapak cetak tebal, Bapak kembangkan menjadi 4 kalimat. Sehingga jadilah satu buah paragraf. Ide pokoknya yang mana? Iya, yang pertama, yang Bapak cetak tebal. Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke sila yang ketiga. Nah, ini sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin, maknanya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Paham ya? Lalu nilainya apa? Nilai yang terkandung pada sila yang ketiga ini adalah bersatu membangun negara. Kita harus bersatu membangun negara ini supaya negara kita maju. Lalu sikap yang sesuainya apa? Contohnya misalkan cinta tanah air, ya, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian menjaga persaudaraan, ya, itu sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Nah, paragrafnya seperti ini anak-anakku sekalian. Kalimat pertama, sila ketiga pada Pancasila mengandung makna bahwa setiap warga negara harus menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan anak-anakku semua tulis paragrafnya. Contoh paragrafnya tulis, lalu ide pokoknya digaris bawahi.
Kalimat yang kedua, nilai yang terkandung pada sila ini adalah bersatu untuk membangun negara. Orang yang mengamalkan sila ini pasti mencintai tanah airnya, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta selalu menjaga pergaulan dan persaudaraan. Paham ya? Sekarang yang keempat. Yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya seperti itu. Kemudian mananya apa? Bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, anak-anakku sekalian, ya. Sebagai warga negara kita semua punya kedudukan yang sama, ya. Karena asas kita adalah asas demokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat, gitu ya. Kemudian nilainya apa? Nilainya adalah musyawarah mufakat. Apa musyawarah mufakat itu? Ya, nanti kita akan bahas. Musyawarah mufakat itu apa? Contohnya adalah misalkan anak-anakku sekalian di rumah nih, contoh sederhananya ya. Contoh sederhananya misalkan di rumah keluarga kamu mau melaksanakan kunjungan atau mau melaksanakan rekreasi. Nah, lalu kamu bermusyawarah nih di keluarga, ayah, ibu, kakak, semuanya berunding, bermusyawarah. Kira-kira mau kemana ya rekreasinya? Nah, dimusyawarahkan tujuannya. Nah, bentuk berundingan semacam itu namanya musyawarah, supaya nanti ada kesepakatan, ada mufakat, kemana kita mau berekreasi, tempatnya kemana, tujuannya kemana, nanti ada kesepakatan. Ya, paham ya contohnya ya? Nah itu. Lalu sikap yang sesuai apa? Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Lalu tidak memaksakan kehendak, semangat kekeluargaan yang dibangun di sana, ya. Itu sikap yang sesuai dengan sila yang keempat. Nah, silakan anak-anakku sekalian tulis paragrafnya seperti ini. Nah, ada berapa kalimat di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Silahkan kamu tulis ya. Bapak akan lanjut ke sila yang kelima supaya lebih cepat. Karena polanya sama ya anak-anakku sekalian. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Maknanya apa? Maknanya bersikap adil pada semua orang. Lalu nilainya adalah kesejahteraan sosial. Sikap yang sesuainya apa? Suka menolong, menghargai hasil karya orang lain, menghormati hak orang lain. Itu ya. Dan ini paragrafnya kita buat seperti ini. Paham ya? Kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Juga kita sudah tahu sikap apa sih yang sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan ya anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita sudah tahu ternyata ini nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ternyata sikap yang sesuainya adalah seperti ini ya. Kita pahami dengan baik supaya kita bisa mengamalkannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu nilai dari setiap sila pada Pancasila, maka kita juga harus bertanya nih, apa nih makna Pancasila bagi kita? Nah, sekarang kita akan belajar merangkum semua makna pada Pancasila. Bagaimana cara merangkumnya? Gampang anak-anakku sekalian ya, gampang. Cara merangkum makna Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima adalah seperti ini. Kamu ambil ide pokok dari setiap paragraf. Tadi kan anak-anakku sekalian sudah membuat paragraf ya. Satu sila, satu paragraf. Ya. Nah, sekarang kamu ambil tuh ide pokok dari setiap paragraf. Kamu satukan kalimatnya. Nah, di paragraf pertama ya, sila pertama kita kan menuliskan bahwa sebagai warga negara kita harus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita ambil tuh sila yang pertama, ambil lagi sila yang kedua, ide pokoknya, ambil sila yang ketiga, ambil sila yang keempat,
dan kita ambil sila yang kelima. Nah, lalu bunyinya apa? Kita rangkum semuanya menjadi seperti ini. Kita buat menjadi satu kalimat. Nah, Bapak contohkan ini bernomor ya 1 sampai 5. Tapi kamu bisa menulisnya satu kalimat saja, satu paragraf saja. Tuh. Nah, contohnya apa? Misalkan kalimatnya seperti ini. Sebagai warga negara, kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut. Titik. Kalimat berikutnya, kita juga harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Titik. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memiliki kedudukan yang sama. Yang kelima, bersikap adil pada semua orang. Ya, itu. Nah, ini adalah satu kalimat anak-anakku sekalian. Ya, ini satu kalimat walaupun formatnya bernomor 1 sampai 5. Nah, ini adalah makna Pancasila bagi kita. Jadi sebagai warga negara, kita pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memiliki kedudukan yang sama. Dan yang kelima, bersikap adil pada semua orang. Inilah rangkuman dari nilai atau makna tiap sila pada Pancasila. Jadi ini namanya rangkuman ya. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi seperti itu cara merangkum makna Pancasila. Nah, sekarang tadi Bapak sudah menyinggung bahwa cara merangkumnya adalah dengan mengambil ide pokoknya. Sehingga fungsi ide pokok, nah ini fungsi ide pokok yang sudah kita buat itu ada dua anak-anakku sekalian. Coba perhatikan di samping sebelah kanan ada lingkaran di sana. Fungsi ide pokok pertama adalah sebagai satu cara membuat rangkuman seperti ini. Nah, seperti ini. Ini namanya rangkuman anak-anakku sekalian dari 5 paragraf yang sudah kita buat. Kalau kita bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf, maka ada berapapun paragrafnya, kita bisa merangkumnya hanya dalam satu kalimat ringkas seperti ini. Ya, luar biasa ya. Dengan memahami ide pokok, kita bisa merangkum bacaan yang banyak, yang panjang. Nah, fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua, ide pokok ini bisa menjadi kerangka karangan anak-anakku sekalian. Kerangka karangan. Nah, dari ide pokok ini kan ada 5 ide pokok berarti ya. Ada 5 ide pokok. Dari 5 ide pokok ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah karangan. Jadi kebalikan dari rangkuman yang tadi. Kalau tadi meringkas, merangkum menjadi lebih sedikit. Nah, yang kedua adalah kita bisa mengembangkannya menjadi lebih banyak. Karena ide pokok itu merupakan kerangka, poin-poin penting yang bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Paham ya? Jadi fungsi ide pokok itu apa? Ada dua ya. Pertama, itu menjadi cara untuk membuat rangkuman dari bacaan. Kemudian fungsi yang kedua itu bisa menjadi kerangka karangan yang kita kembangkan lebih luas lagi. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini kita bahas tentang ide pokok nyambung dengan makna sila pada setiap Pancasila. Kemudian, mengapa sih harus Pancasila? Kok negara kita punya Pancasila? Kenapa sih harus Pancasila? Kok bukan yang lain? Negara yang lain beda-beda lagi dasar negaranya. Kenapa Indonesia dasar negaranya Pancasila? Baik anak-anakku sekalian, ini suatu anugerah bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita itu membuat Pancasila, merumuskan Pancasila ini karena melihat kondisi negara kita yang sangat luas, sangat beragam. Maka mereka, bapak-bapak bangsa kita menyepakati bahwa kita harus punya satu dasar negara yang sangat hebat, sangat kuat. Apa itu? Pancasila.
Ini merupakan anugerah bagi kita ya, anak-anakku sekalian. Kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus amalkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengapa sih harus Pancasila? Yang pertama, kita ini bangsa Indonesia terkenal dengan ciri khas. Kita ini punya ciri khas, anak-anakku sekalian. Dibandingkan dengan bangsa lain, kita punya ciri khas. Apa ciri khas kita? Ciri khas kita adalah gotong royong. Ya. Gotong royong itu menjadi ciri khas bangsa kita. Apapun kegiatan kita pasti didasari dengan gotong royong. Kemudian gotong royong ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong ada atau mengandung nilai Pancasila yang pertama di sana. Ya. Karena dalam agama kita pun disarankan untuk senantiasa hidup rukun, menjaga silaturahmi dan lain sebagainya, saling membantu, itu diajarkan dalam agama. Maka gotong royong ini adalah mengandung nilai sila yang pertama. Sila yang kedua juga ada dalam gotong royong. Sila ketiga jelas ya. Sudah jelas persatuan Indonesia dengan gotong royong itu menunjukkan adanya persatuan. Sila yang keempat juga ada maknanya di sana, permusyawaratan ya. Kemudian yang kelima juga ada. Jadi gotong royong ini adalah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Kemudian Pancasila dan gotong royong ini diyakini mampu menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau. Karena kita disebutnya adalah negara kepulauan. Anak-anak tahu ya bahwa negara kita itu terdiri dari ribuan pulau. Nanti kita belajar ada berapa ribu pulau di Indonesia. Nah, selain memiliki ribuan pulau, karena pulau-pulaunya itu disatukan oleh lautan, sehingga budayanya pun berbeda-beda, ya. Budayanya pun berbeda-beda. Maka dari itu, Pancasila ini diharapkan bisa mengikat, ya, bisa mengikat semua keanekaragaman yang ada di Indonesia sehingga tetap utuh dalam bingkai NKRI, ya. NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ingat NKRI harga mati. Oke, baik. Nah, bicara soal negara kepulauan, kita akan menyambung nih anak-anakku sekalian, ya. Bagaimana sih kondisi geografis Indonesia? Nah, ini peta wilayah Indonesia kita. Indonesia yang tercinta. Pak, apa sih peta itu? Nah, peta itu adalah seperti ini, ya. Contohnya, ini contohnya peta. Ini adalah peta Indonesia. Jadi peta itu adalah gambaran datar, ya, gambaran permukaan bumi, gambaran permukaan bumi dalam bidang datar, itu namanya peta. Ya, jadi bumi itu kan bulat ya, bumi itu bulat. Kemudian kita gambarkan dalam bidang datar, baik itu kertas, ya, baik itu kanvas. Hasilnya disebut peta, ya, paham ya? Baik, Bapak tidak akan membahas panjang lebar tentang peta. Yang penting kamu tahu saja mengenal apa sih peta itu. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan. Di sini ada peta Indonesia, peta negara kita. Perhatikan, di sini ada banyak pulau ya. Ada pulau yang besar, ada pulau yang kecil. Nah, perlu diketahui bahwa kondisi geografis Indonesia itu sangat unik. Sangat unik. Kenapa unik? Pertama, karena Indonesia memiliki daratan yang lebih kecil dibandingkan lautannya, ya. Jadi, lautan Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Berapa luas daratannya? Nah, ini 1.922.570 km persegi. Kurang lebih seperti ini, ya, luas daratannya. Sedangkan luas lautannya itu 3.257.483 km persegi. Sangat luas lautnya, ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Laut kita sangat luas sehingga
sumber daya alam kita pun sangat banyak. Gitu. Kemudian letak geografisnya. Di mana letak geografis Indonesia? Apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak Indonesia berdasarkan fakta sebenarnya. Ya, dilihat dari siapa tetangga negaranya, ya. Kemudian di sebelah kanan, kiri, atas, bawahnya ada apa? Itu namanya letak geografis. Nah, dilihat dari letak geografisnya, silahkan kamu lihat peta ini. Kita ini dibatasi di sebelah utara nih ya, di sebelah atas. Kita berbatasan dengan negara Singapura, ada Thailand, ada Malaysia, kemudian ada Filipina. Itu batas negara kita. Di bawah, nah di bawah sini ada negara Australia namanya. Nah, itu batas negara kita. Kita bertetanggaan dengan negara-negara tersebut. Kemudian selain bertetangga dengan negara, kita juga diapit oleh 2 benua, anak-anakku sekalian. Nah, apa itu benua? Benua itu adalah dataran yang luas. Benua apa saja yang mengapit negara kita? Pertama, benua Asia di sebelah atas ini. Nah, di sebelah atas ini ada benua Asia. Dan kita termasuk dalam benua Asia, salah satu bagiannya. Kemudian di bawah kita juga diapit oleh benua Australia. Jadi Australia itu selain negara juga merupakan benua karena datarannya itu luas. Nah, jadi negara kita diapit oleh 2 benua dan negara kita juga diapit oleh 2 samudra, 2 lautan luas. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas. Samudra apa? Yaitu Samudra Hindia sebelah sini dan Samudra Pasifik. Ya. Nah, itu letak geografis kita. Anak-anakku sekalian harus hafal. Ya, harus hafal letak geografis kita, negara tetangga kita ada apa saja. Oh iya, lupa. Bapak nih, di sebelah selatan selain negara Australia, di sini ada negara Timor Leste, anak-anakku sekalian ya. Ada Timor Leste, lalu di sebelah sini nih, di sebelah barat ada negara Papua Nugini namanya ya. Itu tetangga kita. Baik, itulah letak geografis kita. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.508 pulau. Luar biasa ya, sangat banyak pulaunya. Dari pulau yang besar sampai pulau yang paling kecil. Tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni anak-anakku sekalian. Jadi masih ada berapa nih? Masih ada 11 ribuan pulau yang belum terhuni. Ya, yang belum dihuni. Pulau apa? Pulau-pulau yang kecil tentunya. Ya, ini masih banyak pulau yang belum dihuni. Silahkan anak-anakku sekalian bisa mengeksplor negara kita. Silahkan kamu berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Silahkan, Pak, berkunjungnya dari mana? Nah, sementara ini kamu berkunjungnya berselancarlah melalui internet ya. Kalau kamu tidak punya biaya untuk pergi traveling ke berbagai daerah, minimal kamu berseluncur di internet. Kamu cari tuh informasi-informasi tentang Indonesia. Karena Indonesia itu unik, banyak potensinya, banyak keragamannya yang penting kita ketahui. Itu ya anak-anakku sekalian, kondisi geografis Indonesia kita sehingga mengapa kita memiliki Pancasila. Pancasila ini diharapkan bisa mengikat keutuhan NKRI yang beragam ini ya, karena setiap pulau punya kebiasaan, punya kebudayaan yang berbeda. Diharapkan dengan Pancasila bisa tetap utuh sampai akhir zaman nanti sehingga Indonesia bisa maju, bisa adil, sejahtera. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan mengeksplor kondisi geografis bangsa kita. Di sini Bapak sudah merangkum 5 pulau besar ya. Bapak hanya membahas pulau-pulau besarnya saja. Nanti anak-anakku sekalian bisa eksplor lebih jauh pulau-pulau kecilnya, sementara Bapak hanya membekali dengan 5 pulau besar. Ada pulau apa saja? Ada Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di sini Bapak tuliskan luas wilayahnya. Di sini yang paling luas adalah
apa ini? Papua. Nah, Papua itu 786.000 kilometer persegi luasnya. Yang paling kecil Jawa. Nah, Jawa ini yang paling kecil di antara yang besar maksudnya ya. 128.297 kilometer persegi. Kita Cirebon ada di mana nih? Nah, karena Bapak saat ini tinggal di Cirebon, Cirebon ini masuknya ke Jawa. Kita berada di Jawa. Dan Jawa ini salah satu pulau besar yang terpadat anak-anakku sekalian ya. Lalu batas wilayahnya, Sumatera ini berbatasan. Di sebelah utaranya ada Teluk Benggala, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand. Di sebelah timurnya ada Selat Malaka, ada Pulau Kalimantan. Di sebelah selatan ada Selat Sunda, ada Pulau Jawa. Dan di sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Itu anak-anakku sekalian batas Pulau Sumatera. Lalu di Pulau Sumatera itu ada apa saja? Ya. Nah, di Sumatera itu ada Selat Malaka. Ini keadaan alamnya. Ada Selat Malaka, ada Danau Toba, ada Sungai Musi, ada Gunung Kerinci, ada Gunung Luser ya. Silahkan anak-anakku sekalian cari tahu keadaan kenampakan alam yang ada di pulau-pulau ini ya. Bapak hanya membekali 5 pulau besar. Lalu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini batasnya seperti ini, anak-anakku sekalian bisa baca. Lalu keadaan alamnya di Jawa itu banyak pegunungan, ya banyak gunung dan salah satu sungai terpanjangnya bernama Sungai Bengawan Solo. Di Kalimantan, nah Kalimantan ini katanya nih ibu kota kita akan pindah ke sini ke Kalimantan karena di Kalimantan masih banyak lahan-lahan yang luas. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan program pemerintah bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang terbaik pokoknya ya. Kemudian kondisi alamnya bagaimana di Kalimantan? Di Kalimantan itu masih banyak lahan yang kosong anak-anakku sekalian ya. Ada Sungai Kapuas di sana, ada danaunya juga. Tapi danau yang paling besar tadi di Sumatera ya, Danau Toba. Ada gunungnya, Gunung Kinabalu, Gunung Raya dan masih banyak lagi. Silahkan kamu explore, kamu gali lebih luas. Kemudian ada Sulawesi, anak-anakku sekalian. Nah, Sulawesi ini unik. Uniknya apa? Di Sulawesi itu banyak teluknya ya, banyak teluknya. Kemudian yang terakhir adalah Papua. Nah, Papua adalah salah satu potensi yang luar biasa. Di Papua banyak sumber daya alam yang belum terjamah. Aspek pariwisata Papua itu masih banyak ya di sana. Silahkan anak-anak sekalian explore lebih jauh, gali lebih dalam lagi. Inilah kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Pesan Bapak silahkan kamu gali lebih jauh lagi pulau-pulau kecilnya ada apa saja di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita harus tahu seluk-beluk kondisi geografis di Indonesia supaya kamu lebih mencintai Indonesia. Paham ya? Ya, oke, baik. Mari kita buat kesimpulan. Ya, kita sudah berada di akhir nih anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa menyimak dengan baik video pembelajaran ini, memahaminya dan kita simpulkan. Ini yang pertama. Sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah beriman kepada Tuhan, taat beribadah, dan toleransi. Yang kedua, nah kita ambil sikap yang sesuai dengan sila yang kedua. Yang ketiga, sila yang keempat, sila yang kelima. Nah itu, silakan. Ini penting. Ini poin yang harus anak-anakku semua pahami. Sikap apa yang sesuai dengan Pancasila, baik sila pertama sampai sila yang kelima. Lalu kesimpulan yang ketiga apa? Iya, bagus. Kita mengetahui fungsi ide pokok sebagai cara membuat rangkuman dan kerangka karangan. Jadi ada dua ya fungsinya ya, anak-anakku semua harus paham dua fungsi tersebut. Lalu kondisi geografis Indonesia itu terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 yang dihuni. Nah ini kondisi geografis kita. Selain itu kita juga tadi sudah tahu batas wilayah Indonesia, pulau-pulau besarnya ya, kemudian luas wilayahnya kita sudah tahu. Baik anak-anakku sekalian, inilah kesimpulan yang
sudah bisa kita buat dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita apa ini? Nah, kita adakan soal evaluasi ya. Silakan catat soal evaluasinya, kemudian tulis di buku tulis dan jawabannya ditulis juga di buku tulis ya. Silakan kamu tulis soalnya, kemudian kamu jawab dan setorkan, kumpulkan ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai. Oke, sudah ditulis? Oke, kalau sudah ditulis, sebelum menutup pembelajaran ini, ya, sebelum menutup pembelajaran, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini, dan juga Bapak mohon maaf kepada anak-anakku semua jika selama pembelajaran ada kata-kata yang tidak jelas, mungkin penjelasan Bapak terlalu cepat, Bapak mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran yang kedua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga kita bisa menambahkan pengetahuan sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan ini. Ingat, kita punya Pancasila, kita jaga Pancasila sebagai dasar negara kita. Mudah-mudahan Pancasila ini senantiasa dapat kita pelihara dengan baik. Selanjutnya, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir, sebelum menutup video pembelajaran ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol like, kemudian men-share, kemudian boleh silahkan cantumkan komentar supaya Bapak bisa memperbaiki video pembelajarannya. Bapak minta nih masukan dari Bapak Ibu semuanya, dari anak-anakku semuanya yang menonton video pembelajaran ini, tolong berikan masukan ke Bapak tentang video pembelajaran ini. Apa sih yang kurang ya? Baiknya seperti apa supaya video pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Ya, jangan lupa klik like, kemudian share dan berikan komentar. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya anak-anakku sekalian. Terima kasih, Bapak tutup. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.